Hi, Adriani here. Welcome to my personal channel and let's get started. Apa jadinya aku andai kamu terkonfirmasi, hatiku menjadi hancur, gak ada cinta di sini. Apa jadinya kamu andai aku terkonfirmasi, hatimu menjadi basi, gak ada cinta di sana. Apa jadinya diri kita jika badan gak mau progres, COVID-nya masih beranak pinak, gak ada cinta di situ. Apa jadinya diri kita jika hanya andalin vaksin, gak mau ikutin progres, gak ada cinta di sini. Kamu aku takkan pernah terhadapi semua kehidupan ini. Kamu aku takkan pernah takut hadapi semua kegilaan ini. Kamu aku takkan pernah mundur hadapi semua kebimbangan ini. Kamu aku takkan pernah ragu walau cahaya telah memudar, dan kita pun tak pernah ragu untuk berkata Lord. Hey hey, lama-lama kita berjalan semakin jauh, masih penuh kendala, dan kita pun tak pernah ragu untuk selalu bersatu melawan COVID. Hey hey, lama-lama kita tenggelam semakin jauh di dasar palung terdalam, dan kita pun tak pernah ragu untuk selalu bersatu lawan COVID. Apa jadinya diri kita jika hanya andalin prokes tapi gak mau divaksin, terus nganggap COVID hanyalah hoax? Apa jadinya diri kita jika pandemi berubah endemik? Itu karena lu gua bandelan, gak dengerin kata WHO ini. Kira-kira Yusran ada? Ada lingkungan tidak bernyawa? Kalau ada, seperti apa lingkungan nirnyawa? Sosiologi kependudukan pada materi sebelumnya itu telah saya awali untuk penjelasan ringkas, atau singkatnya kita membahas di situ berkaitan dengan silabus mata kuliah. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Sesi sebelumnya di online study Dr. Tobondo telah saya kemukakan bahwa sosiologi kependudukan dihasilkan dari dua ilmu pengetahuan. Satunya dari demografi dan sosiologi. Untuk yang kedua, beberapa tokoh ternama di sosiologi kependudukan seperti Malthus dan Maslow besar perannya untuk memperkenalkan sosiologi kependudukan sebagai suatu kajian komprehensif dalam memandang kependudukan secara utuh dan spesifik. Misalnya, jika kita bicara soal kelahiran, maka dilihat dari studi demografi, kelahiran hanya sebatas pengertian kuantitas saja, yaitu berkaitan dengan pertambahan populasi. Kita tidak pernah memahami realita yang sebenarnya dari kelahiran atau pertambahan populasi, dan bahwa hal tersebut bukan sekedar kuantitas saja, melainkan sejumlah pembahasan atau uraian yang bersifat kualitatif. Lebih lanjut, banyak orang berpikir jika tingkat kesejahteraan begitu besar pengaruhnya dari pertambahan populasi penduduk, atau dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat menentukan banyak tidaknya jumlah anak yang dimiliki. Contoh, ada dua keluarga dengan latar belakang status ekonomi berbeda. Satunya memiliki pendapatan per bulan sebesar 20 juta dan satunya memiliki pendapatan per bulan sebesar 560.000. Paparan contoh ini kemudian akan mempengaruhi pandangan kita
sehingga pastinya kita akan menyimpulkan semakin tinggi pendapatan ekonomi dalam suatu keluarga, maka itu sangat mempengaruhi jumlah anak yang dimiliki. Sebaliknya, sosiologi kependudukan tidak memandang demikian dan bersifat anti mainstream. Lagi kita di channel YouTube saya, Adriani Galeri Adoniram Tobondo, dan kita akan kuliah di masa pandemi. Tapi sebelum itu saya ada kegiatan ada keperluan di daerah sana. Sosiologi kependudukan akan membawa kita untuk memahami lebih dalam psikologi perilaku, kapasitas dari setiap person atau individu, bentuk intensitas dari hubungan, rutinitas dan aktivitas dari setiap individu dalam suatu kelompok, dan masih banyak lagi, di mana setiap hal yang disampaikan pada akhirnya membuat kita sadar jika banyak tidaknya anak tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan ekonomi dalam suatu keluarga, tapi sangat dipengaruhi oleh zonasi hubungan dari lingkungan profesi atau lingkungan pekerjaan. Pernah suatu ketika di Eropa perkotaan mengalami krisis penduduk. Banyak pasangan yang sudah menikah atau baru saja menikah memilih menunda kehamilan dengan alasan bahwa hal tersebut akan menyita banyak waktu mereka untuk mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya. Kita juga mudah menjumpai di perkotaan jika pasangan keluarga rata-rata hanya memiliki satu orang anak saja. Kondisi ini diakibatkan pengaruh dari lingkungan profesi atau lingkungan pekerjaan yang kemudian membentuk tekanan dari zonasi hubungan berbeda antar suami istri, sehingga kita tahu hubungan itu nampak dari hubungan suami istri di perkotaan dan hubungan suami istri di pedesaan. Di desa, lingkungan profesi atau pekerjaan tidak terlalu menekan pasangan keluarga. Pasangan keluarga memegang kendali penuh atas waktu mereka, sehingga mereka yang membentuk zonasi hubungan untuk merencanakan waktu yang tepat, meningkatkan intensitas hubungan suami istri. Sebaliknya, di kota, lingkungan profesi atau pekerjaan dinilai sangat besar pengaruh tekanannya untuk tidak memungkinkan pasangan keluarga merencanakan waktu yang tepat untuk meningkatkan intensitas hubungan suami istri. Selain itu, pandangan seperti banyak anak, banyak rezeki tidak berlaku dalam masyarakat perkotaan. Mereka menganggap bahwa banyak anak tidak ada rezeki. Sementara di masyarakat pedesaan, banyak anak, banyak rezeki merupakan pandangan yang sangat dominan besar pengaruhnya. Maksud dari uraian ini bahwa pertumbuhan ekonomi dan permasalahan di seputar pertumbuhan ekonomi perkotaan, tugas dan kewajiban yang ada dari lingkungan profesi atau pekerjaan merupakan pintu untuk menumbuh kembangkan logika modern bahwa ekonomi jauh lebih penting dan menjadi ukuran untuk menentukan apakah kehidupan bisa berlangsung atau tidak berlangsung. Di samping itu, kesempatan yang menipis, kompetisi dalam karir akan menciptakan sikap egoisme dan individualis yang tinggi, serta perilaku dan pemikiran berbasis pada keuangan. Uang menjadi parameter baku dan penentu banyak tidaknya anak. Pandangan ini jelas dinilai mengabaikan fungsi dan hakikat dari suatu hubungan dan pengaruh dari lingkungan profesi atau lingkungan pekerjaan. Lingkungan profesi atau lingkungan pekerjaan sangat besar mempengaruhi hormon atau
mood seseorang, sehingga setelah ia kembali dari bekerja, ia tidak memiliki lagi semangat untuk berhubungan atau bahkan tidak menaruh perhatian sama sekali. Di Jepang, kita dikejutkan dengan fenomena banyak orang muda memilih menunda pernikahan mereka dan pasangan keluarga menunda memiliki anak. Ini kemudian menyebabkan masalah baru di Jepang yang diprediksi akan mengalami krisis penduduk, atau singkatnya, penduduk di Jepang akan banyak berkurang. Dan fenomena ini sama seperti di Eropa pada beberapa tahun silam. Tahun 2000, kalau tidak salah itu 2007 atau 2008, saya melakukan satu penelitian untuk melihat, yang pertama itu berkaitan dengan gizi, dan yang kedua itu ingin mencari tahu gambaran secara empiris sehubungan dengan kependudukan juga, yaitu jumlah anak yang dimiliki. Dan saya mengambil sampel yang cukup ekstrim waktu itu. Yang pertama itu saya ambil ada 2 keluarga, dan 2 keluarga ini berasal dari kelompok yang berprofesi sebagai pemulung. Kemudian 2 keluarga lagi saya ambil memiliki profesi. Yang pertama itu ya dia bos di salah satu tempat wilayah, dan yang kedua ini yang pertama ini bos yang memiliki usaha di bidang kendaraan. Dia punya showroom mobil, dia punya banyak toko-toko penjualan spare part kendaraan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua dari karyawan bank, yang dia sudah bekerja di bank itu selama kurang lebih 10-11 tahun, seingat saya. Dan yang cukup mengejutkan, yang pertama, keluarga pemulung itu memiliki lebih banyak anak, dan tingkat gizi dari anak-anak keluarga pemulung itu sangat fantastik, sangat luar biasa. Sedangkan yang bukan keluarga pemulung, tingkat gizinya, wah, ini sampai-sampai saya mengatakan ini gambaran dari mall gizi, atau sama sekali tidak ada gizinya. Karena anak-anak mereka dari tiap-tiap keluarga ini, yang satu lebih banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya istilahnya, kalau tidak salah ya saya lupa istilahnya. Ya, seperti contoh cemilan-cemilan ciki atau apalah yang kandungan gizinya ada, tapi itu bukan kandungan gizi alami. Sementara anak-anak yang dari keluarga pemulung itu luar biasa gizinya, walaupun mereka kadang makan tidak teratur. Dan berkaitan dengan jumlah anak sangat berbeda. Keluarga pemulung jauh lebih banyak memiliki anak dibanding dengan keluarga-keluarga yang memang orang tuanya itu, yang pertama tadi telah saya sampaikan, dia bos, dia punya banyak usaha, dan yang kedua dia karyawan di suatu bank. Ini cukup menarik. Dan artinya di sini yang ingin saya tekankan, ini cara pandang dari sosiologi kependudukan sehubungan dengan demografi atau sehubungan dengan studi kependudukan. Saya minta maaf agak terganggu karena di samping. Oke, jadi kita sebentar saja masuk pada uraian-uraian yang sifatnya itu teoritis. Yang pertama kita karena sosiologi itu sudah dapat saya katakan itu sudah dikenal atau familiar ya, kita tahu. Maka saya akan memulai ini dari demografi. Demografi itu ilmu yang mempelajari
kependudukan. Dan dalam pengertian itu, sehingga demografi itu sifatnya secara umum atau karakter utama, uraiannya atau pembahasannya berbicara tentang kuantitas atau berciri kuantitatif, di mana demografi lebih banyak akan menjelaskan perihal tentang jumlah, komposisi yang dimaksudkan di sini ialah struktur penduduk atau komposisi penduduk, dan menyangkut perkembangannya. Sekali lagi, bahasannya itu lebih banyak ke uraian-uraian yang bersifat atau berciri kuantitatif. Kemudian lebih lanjut juga misalnya kita bisa memahami demografi itu sebagai suatu, ya singkatnya, ilmu yang mempelajari kuantitas dalam pengertian jumlah, kemudian bagaimana itu distribusi atau penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kemudian ya seperti yang saya sampaikan tadi, dia juga membahas tentang struktur atau komposisi penduduk. Mana yang lebih banyak, apakah penduduk yang bekerja sebagai petani atau penduduk yang bekerja sebagai karyawan di salah satu perkantoran, contoh. Kemudian juga dia akan membahas, masih mencirikan pembahasan kuantitatif, ya dia akan membahas berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, kemudian hal-hal sehubungan dengan migrasi, dan juga itu menyangkut perubahan-perubahan ya dapat dikatakan erat kaitannya dengan mobilitas sosial. Tetapi sekali lagi, seluruh uraiannya itu bersifat atau lebih banyak membahas tentang hal-hal yang mencirikan kuantitatif. Ada teman-teman biasa kalau ke desa itu pasti teman-teman akrab dengan dua jenis data. Data pertama apa? Sini. Kalau di desa, data pertama entah di Sumba kah, atau di Manokwari, atau di mana tempatmu? Morotai, Manggarai, apa? Dua data di desa. Yang paling penting, data keluarga itu masuk. Hah? Data keluarga. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.